Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan, jumpa lagi kita dalam pelayanan ibadah di saat ini. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita mulaikan ibadah ini dengan sama-sama mengangkat pujian berikut ini. Bekerja bersama-sama, jalan berdekat-dekat, hidup dan beramah-ramah, bersahati sefakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu patutlah berkata pada yang teman. Angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau, untung banyaklah. Jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang Maha Baik, Bapa yang mengasihi dan memberkati kehidupan kami, terima kasih untuk hari yang baru ini. Kami Engkau perkenankan boleh ada sebagaimana kami ada. Dan waktu dan kesempatan yang ada ini, kami mau beribadah kepadamu dan belajar firman-Mu. Tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan memperlengkapi kami saat kami mau memahami kehendak Tuhan di saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita membaca bagian bacaan Alkitab di hari ini dalam kitab 2 Tesalonika pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Sampai demikian bacaan firman di hari ini. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tema renungan kita di hari ini adalah tetaplah bekerja. Setiap kita umat Tuhan memperoleh dan mendapat anugerah dari Tuhan. Anugerah itu harus diresponi dengan bekerja dan melakukan segala yang dikehendaki oleh Tuhan. Hari ini kita renungkan firman Tuhan yang mengisahkan kehidupan umat Tuhan yang ada di Tesalonika. Situasi kehidupan mereka sedang ada dalam penganiayaan, penderitaan, dan bahkan mereka kebingungan dengan pemberitaan Rasul Paulus tentang kedatangan Tuhan yang akan segera tiba, di mana tidak ada seorang pun yang tahu dan itu dapat datang kapan saja. Hal ini membuat mereka hidup tidak tertib, melakukan hal-hal yang tidak berguna, bermalas-malasan, berhenti bekerja, dan semua dilakukan hanya karena dengan alasan mereka sedang menanti kedatangan Tuhan. Nah, mendengar akan keberadaan hidup umat Tuhan yang sangat memprihatinkan ini, Rasul Paulus segera mengirim suratnya dan memberi motivasi, semangat, dorongan bagi kehidupan umat Tuhan untuk tetap giat dalam melakukan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Para rasul, mereka telah memberi contoh dalam hidup umat.
di mana mereka tidak pasrah begitu saja dalam menanti kedatangan Tuhan. Mereka terus berjerih payah siang dan malam untuk memberi teladan dalam perjalanan hidup umat Tuhan. Dengan demikian, umat harus memperhatikan dan meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para rasul. Dan dengan tegas, Rasul Paulus katakan dalam bagian bacaan Alkitab kita di saat ini, jika seorang tidak mau bekerja, dikatakan janganlah ia makan. Jadi harus ada semangat yang berkobar-kobar untuk terus bekerja. Harus tetap tenang dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian dapat memperoleh hasil, berkat di dalamnya, dan dapat menikmati hasil dari setiap perjuangan kerja keras yang dilakukan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, pesan firman Tuhan ini pun menyapa kita sekalian yang baru memulai langkah perjalanan hidup di tahun 2023 ini. Milikilah semangat yang berkobar-kobar untuk wujudkan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Jangan bermalas-malasan, sebab kata firman, orang yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Biar firman-Mu selalu jadi bagian hidup kami dalam langkah perjalanan hidup sepanjang hari ini, besok dan selalu terus. Dan kami tetap memasrahkan hidup kami ini, aktivitas tugas tanggung jawab kami, dan harapan-harapan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Engkau turut campur tangan mendatangkan yang terbaik dalam hidup pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Inilah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah pelayanan ibadah di saat ini telah selesai. Tuhan Yesus kiranya selalu menyertai dan memberkati kita sekalian. Shalom.